Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfina Maharani dari kelas 11 Keperawatan Moyodan nomor absen 29. Di sini saya akan menyampaikan materi Dinamika Demokrasi Pancasila tentang makna, hakikat, prinsip, macam dan ciri-ciri demokrasi. Makna demokrasi yakni sebagai dasar hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang artinya dalam kehidupan bermasyarakat, rakyatlah yang menentukan keputusan dan permasalahan dalam kehidupannya. Hakikat demokrasi adalah peran utama rakyat dalam proses sosial politik. Hal ini sesuai dengan 3 pilar dalam menegakkan demokrasi, yaitu pemerintahan dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, dan pemerintahan untuk rakyat. Adapun prinsip tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan lembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai suatu masyarakat yang sedang berubah. 3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. 4. Membatasi pemakaian kekerasan bahkan sampai meniadakan. 5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman. Untuk yang keenam, menjamin tegaknya keadilan. Prinsip demokrasi yang berlaku secara universal yaitu 1. Keterlibatan warga negara dalam pembuatan keputusan politik. Dalam pembuatan keputusan politik, warga negara selalu dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan ini bertujuan untuk mengendalikan tindakan-tindakan pimpinan politik. Untuk yang kedua adalah tingkat persamaan kesetaraan di antara warga negara. Dengan prinsip persamaan, setiap orang dianggap sama tanpa membeda-bedakan dan memperoleh akses serta kesempatan sama untuk mengembangkan diri sesuai potensinya. Untuk yang ketiga adalah kebebasan atau kemerdekaan yang diakui dan dipakai oleh warga negara. Kebebasan dan persamaan merupakan fondasi demokrasi. Demokrasi merupakan sistem politik yang melindungi kebebasan warga sekaligus memberikan tugas kepada pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. A. Berdasarkan atas dasar penyaluran kehendak rakyat dibedakan menjadi 1. Demokrasi langsung. Artinya, rakyat ikut menentukan kebijakan pemerintah secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung. Artinya, rakyat ikut berperan dalam pemerintahan secara tidak langsung, yaitu melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga pemerintahan. B. Berdasarkan atas dasar prinsip ideologi dibedakan menjadi 1. Demokrasi konstitusional, yaitu demokrasi yang menerapkan kebebasan individu. 2. Demokrasi rakyat, yaitu demokrasi yang mengutamakan kepentingan negara di atas segalanya dan tidak menghargai kepentingan individu serta mencita-citakan masyarakat tanpa kelas. 3. Demokrasi Pancasila, yaitu demokrasi yang bersumber dari kepribadian bangsa Indonesia dan pelaksanaannya selalu seimbang antara kepentingan umum dan kepentingan individu. C. Berdasarkan atas dasar yang menjadi perhatian dibedakan menjadi 1. Demokrasi formal, yaitu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang kedua, demokrasi material, yaitu demokrasi yang menitikberatkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. 3. Demokrasi gabungan, yaitu demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari demokrasi formal dan material. Ciri-ciri demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Adanya keterlibatan warga negara dalam pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak langsung. 2. Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat. 3. Adanya pengakuan terhadap kebebasan. 4. Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara. 5. Adanya persamaan hak
bagi seluruh warga negara dalam semua bidang. Sekian materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.